Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, di dalam penerapan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Permendikbudristek telah mengeluarkan aturan nomor 50 tahun 2022 ini tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baik pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah. Kita langsung ke bagian kedua, Ibu dan Bapak. Di bagian kedua tentang pakaian seragam sekolah, ya di bab kedua maksud saya, di pasal 3 disebutkan pada ayat 1 bahwa jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari dua, yaitu pakaian seragam nasional dan juga pakaian seragam pramuka. Selain pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik. Lalu di pasal 4-nya disebutkan, selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur penggunaan pakaian adat bagi peserta didik di sekolah. Dari sini maka dapat kita simpulkan pakaian seragam sekolah ada 4 macam. Pertama adalah pakaian seragam nasional, yang kedua pakaian seragam pramuka, ini saya kira umum ya, sudah umum dipakai oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah pakaian seragam khas sekolah ya. Ini apakah batik atau apakah apa ya gitu. Jadi setiap sekolah berhak memiliki pakaian seragam khas sekolah masing-masing, boleh ya. Lalu yang keempat adalah pakaian adat ya. Nah, pakaian adat ini ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, di mana pemerintah daerah provinsi itu untuk SMA, SMK, dan SLB, sedangkan pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan untuk tingkat SD dan SMP. Terkait dengan model dan warna, untuk pakaian seragam nasional itu tidak ada perubahan ya Ibu dan Bapak. Untuk SD dan SD luar biasa itu kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati. Untuk SMP dan SMP luar biasa ini kemeja putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua. Sedangkan untuk SMA, SMK, SMA, SMK luar biasa berwarna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu. Lalu kemudian terkait dengan model dan warna pakaian nanti kita akan lihat di lampiran Permendikbud ini. Lalu untuk pemilihan model yang akan dipakai untuk sekolah negeri itu diserahkan kepada orang tua dan wali murid untuk memilih apakah misalnya bagi laki-laki celananya panjang atau mau memakai celana yang pendek sesuai model, atau untuk perempuan apakah yang berhijab atau tidak berhijab. Sedangkan untuk sekolah swasta itu diserahkan kepada sekolah untuk memilih model pakaian seragam mana yang digunakan di sekolah tersebut. Lalu kita ke paragraf 2 tentang pakaian seragam pramuka, ini mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional ya, Gerakan Pramuka terkait penggunaan seragam pramuka di sekolah. Karena untuk seragam pramuka oleh Kuartir Nasional sudah ditetapkan ya. Misalnya untuk siaga seperti apa bentuknya, untuk penggalang seperti apa, penegak seperti apa berdasarkan usia tersebut. Lalu untuk pakaian seragam khas sekolah itu sendiri ya ditetapkan oleh sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekolah punya hak untuk menentukan seragam khas sekolahnya mau seperti apa, tetapi tidak boleh melanggar kebebasan peserta didik untuk melaksanakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kemudian untuk pakaian adat sendiri juga sama, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tidak melanggar kebebasan beragama. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian,
Untuk penggunaan sendiri, pakaian seragam nasional sedikitnya dipakai setiap hari Senin dan Kamis. Untuk pakaian seragam pramuka dan seragam khas sekolah digunakan pada hari yang juga ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Ya. Kemudian pakaian adat digunakan untuk hari-hari tertentu dan acara-acara adat tertentu. Oke, kita langsung pada lampiran Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat misalkan untuk pakaian SD, ya. SD atau SD luar biasa, ini bisa kita lihat model pertama seperti ini, ya. Kemudian model kedua seperti ini, ya. Jadi untuk perempuan yang putri modelnya seperti ini, ya, atau seperti ini. Jadi untuk yang SD putra ada 2 model. Kalau kita lihat perbedaannya hanya di bagian celana, ya, apakah celana pendek atau celana panjang, ya. Kemudian untuk perempuan itu ada 3 model, ya. Model pertama dengan kemeja lengan pendek dengan rok juga pendek tapi di bawah lutut. Yang kedua kemejanya pendek, kemudian roknya panjang, ya, sampai mata kaki. Atau yang ketiga adalah model muslimah gitu, ya, kira-kira. Nah, kemudian untuk SMP dan SMP luar biasa ini sama seperti SD, ya. Ya, laki-laki model celana pendek atau celana panjang, untuk perempuan model rok pendek, rok panjang tapi kemejanya pendek, tidak berhijab. Yang ketiga kemudian berhijab. Lalu untuk SMA dan SMK itu hanya satu model untuk laki-laki, yaitu celana panjang, ya, tidak ada celana pendek. Kemudian untuk peserta didik putri masih 3 model juga. Itu Bapak dan Ibu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.